tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga semua yang hadir dalam masjid Al-Ihsan ini yang mengikuti sholat Idul Adha di pagi hari ini diberi takdir oleh Allah pergi haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi hamd. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini merupakan akar sejarah yang sangat panjang, merupakan tradisi Rasul-Rasul kita, utusan-utusan Allah yang terdahulu, merupakan ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergis oleh Nabi-Nabi Allah dan juga Rasul-Rasul Allah yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah kita kenal sebagai peletak batu pertama praktek ibadah ini. Dengan penuh iman, dengan penuh keikhlasan, bersedia menyembelih kesayangannya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 102. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi if'al ma tu'maru satadini insyaallahu minashabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha berjuang bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah wahai anakku, apa pendapat? Nabi Allah SWT menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Shadaqallahu adzim. Istilah ini menggambarkan bahwasanya keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan serta kesabaran adalah merupakan esensi yang melekat dari kegiatan ibadah kurban ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan sebagai peringatan kepada seluruh umat yang akan datang bahwa mereka sanggupkah mengorbankan diri, sanggupkah mengorbankan keluarga, sanggupkah mengeluarkan harta benda yang mereka sayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa setan itu selalu membisikkan kepada kita, buat apa kau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah di sini. Maka kita diperintahkan ibadah kurban itu juga untuk menolak bisikan setan, karena di sini merupakan berhati bagi diri kita untuk berkorban, karena menyembelih kurban tidak hanya menyembelih hewan ternak, tetapi lebih penting di sini adalah nilai dari ketulusan guna meningkatkan diri, belajar meningkatkan diri, belajar berdoa dan belajar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hajj Allah menyebutkan dalam ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging hewan tersebut dan tidak pula darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Shadaqallahu adzim. Sejalan dengan pernyataan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luar kalian dan juga harta benda kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan juga perbuatanmu. Riwayat
Beliau tidak mempunyai rumah yang mewah dan juga megah, apalagi mobil mewah, bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari ikat atau anyaman daun kurma. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban akan tetapi tidak mau melaksanakannya, bolehlah kita kenakan sanksi sosial, kita isolasi dari pergaulan sesama muslim sebagaimana